Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Gereja yang berdoa atau gereja yang hanya sibuk? Saudara, mari kita jujur. Hari ini kita hidup di zaman yang luar biasa cepat. Informasi ada di tangan kita. Teknologi begitu canggih. Program gereja makin kreatif. Tapi pertanyaannya, mengapa kuasa rohani justru terasa makin tipis semakin hari? Kenapa banyak orang percaya cepat lelah secara rohani, mudah takut menghadapi tekanan, dan komunitas gereja sering kehilangan kekuatan menghadapi dunia? Ada gereja yang penuh dengan aktivitas, tapi terasa kosong kuasanya. Ada komunitas yang ramai, tetapi tidak berdampak. Pertanyaannya sederhana, saudara. Apakah kita percaya bahwa doa bersama itu berkuasa? Hari ini kita akan belajar dari gereja mula-mula dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai 31. Sebuah komunitas kecil ditekan, diancam, tetapi justru mengguncang dunia. Apa rahasianya? Bukan strategi, bukan uang, tapi doa komunitas yang berkuasa. Saudara, kita harus mengerti situasinya. Pada masa itu, Rasul Petrus dan Rasul Yohanes baru saja menyembuhkan orang lumpuh, memberitakan Yesus dengan berani. Lalu mereka ditangkap, diinterogasi, dan diancam oleh mahkamah agama. Ini bukan ancaman biasa, saudara. Ini ancaman dari sistem religius dan politik yang berkuasa saat itu. Gereja mula-mula hidup di bawah tekanan, tidak punya perlindungan hukum, tidak punya kekuatan politik, bahkan bisa kehilangan nyawa kapan saja. Namun setelah mereka dilepaskan, mereka tidak menyusun strategi keamanan, mereka tidak menyembunyikan diri, bahkan juga mereka tidak panik. Justru mereka berkumpul dan memulai berdoa bersama. Ini penting secara teologis, bahwa komunitas ini memahami sejarah umat manusia tidak dikendalikan oleh manusia itu sendiri, tetapi oleh kedaulatan Allah. Di dalam doa mereka berkata, Tuhan, Engkau yang menjadikan langit dan bumi. Artinya apa, saudara? Mereka melihat ancaman manusia dari perspektif kedaulatan Allah. Dan mereka juga mengutip Mazmur pasal 2, bahwa bangsa-bangsa yang memberontak terhadap Tuhan sudah dinubuatkan. Dengan kata lain, mereka tidak kaget dengan penderitaan. Mereka sudah mengerti rencana Allah. Saudara, perhatikan isi doa mereka. Menarik sekali. Mereka tidak berdoa, Tuhan, hilangkan masalah kami. Tidak, saudara. Mereka justru berdoa, berikanlah kepada hamba-hambamu ini keberanian. Wow, luar biasa. Kata keberanian di sini mengandung arti keberanian berbicara tanpa takut, ketegasan dalam kebenaran, konsistensi dalam tekanan. Dan mereka juga berkata, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan. Apa artinya, saudara? Mereka tidak hanya minta keberanian, tetapi juga minta kuasa manifestasi Allah. Dan hasilnya, wow, sungguh luar biasa. Tempat itu bergoyang. Mereka dipenuhi Roh Kudus. Mereka memberitakan firman dengan berani. Tujuan penulis Kisah Para Rasul ini jelas, bahwa untuk menunjukkan doa komunitas
itu menghasilkan kuasa Roh Kudus yang nyata. Sahabat, dari teks ini kita mau belajar bahwa doa komunitas bukan rutinitas rohani, tetapi sumber kekuatan ilahi. Ada 3 kebenaran besar yang bisa kita peroleh dari kisah ini. Yang pertama, doa komunitas dimulai dari perspektif yang benar tentang Allah. Mereka ataupun jemaat itu mulai doa dengan, Tuhan, Engkaulah yang menjadikan. Kalau kita melihat masalah lebih besar dari Tuhan, kita akan hidup dalam ketakutan, saudara. Tapi kalau kita melihat Tuhan lebih besar dari masalah, kita akan hidup di dalam iman. Amin, saudara. Bagaimana kita menerapkan ini dalam hidup kita? Dalam keluarga, jangan fokus pada masalah, tapi fokuslah kepada Tuhan. Di dalam gereja, jangan fokus pada keterbatasan kita yang tidak bisa kita lakukan, tetapi fokuslah pada kedaulatan Allah. Fokuslah pada kuasa Allah. Doa yang berkuasa dimulai dari ketika kita mengenal siapa Allah, yaitu Allah yang Maha Kuasa itu. Yang kedua, doa komunitas tidak menghindari tekanan, tetapi menghasilkan keberanian. Jemaat mula-mula tidak meminta masalah mereka diangkat, musuh mereka disingkirkan. Mereka justru meminta, Tuhan, beri kami keberanian. Artinya, mereka siap tetap berdiri di tengah tekanan. Mereka tidak kompromi dengan dunia. Hari ini, kita semua mengalami tekanan ekonomi, tekanan sosial, mungkin juga tekanan iman di tempat kerja saudara. Pertanyaannya, kita mau aman atau mau berani? Doa komunitas yang benar tidak membuat kita lari dari masalah, tapi membuat kita berdiri teguh di dalamnya. Pelajaran yang ketiga, doa komunitas membuat jalan bagi manifestasi kuasa Roh Kudus. Setelah jemaat mula-mula berdoa, tempat mereka berdoa itu bergoncang, saudara. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus dan juga mereka berani memberitakan firman dengan kuasa dari Roh Kudus. Ini adalah pola ilahi yang dimulai dari doa, kemudian kepenuhan Roh, lalu kuasa dalam hidup menjadi nyata. Masalah gereja hari ini bukan kurang program, tapi kurang doa yang sungguh-sungguh bersama. Bayangkan saudara, kalau sel-sel grup berdoa seperti jemaat mula-mula. Kalau keluarga-keluarga jemaat berdoa seperti jemaat mula-mula. Dan juga gereja-gereja berdoa seperti jemaat mula-mula. Pasti akan ada guncangan rohani yang nyata. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar satu hal sederhana di dalam hidup kita sebagai orang Kristen, bahwa doa komunitas adalah sumber kekuatan pribadi dan juga sumber kekuatan gereja. Singkatnya demikian, lihat Tuhan lebih besar dari masalah kita. Minta keberanian, bukan kenyamanan. Dan juga percaya bahwa Roh Kudus bekerja melalui doa. Tuhan Yesus sendiri berkata, di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam namaku. Artinya apa? Kehadiran Tuhan dinyatakan dalam komunitas yang bersatu.
Mari kita mulai doa bersama dalam keluarga. Mari kita aktif di dalam sel-sel doa, sel-sel grup kita yang berdoa. Jangan hanya datang ibadah, tapi bangun altar doa. Kalau gereja kembali berdoa, gereja akan kembali berkuasa. Tuhan Yesus memberkati. Amin.